Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Paujan dari Teknik Informatika kelas 24F reguler pagi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langkah demi langkah untuk mengkonfigurasi DHCP server pada OS Mikrotik dan OS Client. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox dan Mikrotiknya yang telah diinstal dan Ubuntu-nya telah diinstal. Kita setting network terlebih dahulu. Nah, di sini kita setting di bridge adapter di adapter 1 untuk menyambungkan ke internet, akses ke internet. Nah, yang kedua, kita setting Ubuntu ke internal network sama agar terhubung dengan Mikrotik. Nah, di sini di adapter 1 Ubuntu itu kita masukkan mode internal network, yaitu agar sama dengan adapter 2 yang ada di Mikrotik. Nanti kita setting terlebih dahulu di network. Nah, di adapter 1 kita setting internal network, kita klik OK. Di Mikrotik juga kita setting di adapter 2-nya dengan internal network. Oke. Lalu kita running kedua OS tersebut, yaitu OS Mikrotik dan OS Ubuntu. Setelah itu kita masuk ke Winbox. Di sini kita akan masuk ke menu interface di Mikrotik, lalu kita masukkan IP address untuk Ether 2 atau LAN. Oke, di sini juga nanti kita akan masuk ke menu atau fitur DHCP untuk mengkonfigurasi lebih cepat di DHCP setup secara otomatis. Nah, di sini belum ada ya jaringannya. Oke, Mikrotiknya sudah running. Kita masuk ke Winbox lagi. Oke, kita masuk ke Winbox lagi dan kita klik di sini connect. Oke, connect. Kita loading terlebih dahulu untuk masuk ke Winbox-nya. Oke, di sini sudah ada router OS welcome. Oke, ini Ubuntu-nya belum running, masih proses running. Oke, kita masuk ke Winbox lagi. Di sini kita masuk ke menu IP. Nah, di sini kita bukan ke menu IP, ke interface. Di sini kita ubah Ether 1 menjadi internet dan Ether 2 menjadi LAN. Kita apply keduanya. Lalu kita masuk ke menu IP, yaitu untuk memasukkan IP address untuk Ether 2. Oke, masuk. Di sini sudah ada di bagian ini interface-nya LAN. Kita push terlebih dahulu. Kita akan input secara manual. Nah, di sini kita masukkan IP address 192.168.10. Nah, 10 ini yaitu nomor induk mahasiswa saya, 2 digit di akhir. Nah, di sini interface-nya apa? Interface-nya LAN, yaitu Ether 2. Kita apply dan network-nya muncul secara otomatis 10.0. Lalu kita klik OK di sini. Klik OK di sini. Di sini masih OK di sini. Nah, mengapa demikian? IP ini nantinya akan berfungsi sebagai gateway bagi perangkat di jaringan lokal. Jadi ini tuh menjadi gateway di perangkat jaringan lokal, yaitu menyambungkan Mikrotik atau OS Mikrotik ke OS Client. Oke, sekarang kita masuk ke namanya
IP DHCP server. Nah, di sini sudah ada DHCP servernya, interface-nya juga LAN. Di sini kita ke setup. Nah, di sini gagal karena tidak bisa 2. Jadi di sini tuh nanti saya akan menghapus DHCP 1-nya menjadi ke DHCP 2. DHCP yang baru. Nah, di DHCP setup di menu IP DHCP server agar konfigurasi lebih cepat. Nah, di sini tuh kita pilih Ether 2 sebagai interface atau Ether 2 atau yang disebut dengan LAN yang telah saya tadi ubah Ether 2-nya. Oke, di sini kita langkahnya lanjutkan atau next hingga selesai. Sistem akan otomatis menemukan network, gateway, IP pool, jangkauan IP untuk klien. Nah, di sini kita cek di IP pool. Apakah jangkauannya kejangkau di IP pool? Nah, kita lihat terlebih dahulu ke IP pool-nya. Ke IP pool. IP pool. Nah, terjangkau ternyata DHCP pool 2. Di sini sudah terjangkau dan address-nya sudah ada. Oke, berhasil berarti. Selanjutnya, agar klien dapat mengakses internet, kita buka menu IP. Kita buka menu IP langsung ke firewall. Nah, ini bagian penting agar apa? Agar OS Mikrotik atau PC host ini yang ada internetnya menyambungkan ke OS Mikrotik dan OS klien. Nah, kita lihat di NAT. Nah, di sini kita tambahkan rule baru dengan chain srcNAT atau screenat. Nah, di sini sudah ada, kita hapus terlebih dahulu. Sudah di sini pada out interface pilih Ether 1 yaitu atau internet. Agar apa? Agar PC client atau OS client itu nyambung ke PC host atau laptop yang saya kendalikan ini. Oke, di sini kita apply. Oke. Nice, sudah ada. Oke, sudah ada, berhasil. Langsung kita cek di menu yang namanya terminal. Kita ping terlebih dahulu di Mikrotiknya. Apakah Mikrotik ini sudah nyambung ke internet? Dan ternyata sudah nyambung. Kita ping 8.8.8.8.8. Nah, sudah nyambung ke internet DHCP client. Nah, ini pertama-tama kita tuh setting dulu DHCP clientnya di internet untuk Mikrotiknya ya. Ini tuh untuk menyambungkan internetnya atau IP address internet yang saya gunakan. Jadi saya cek di CMD yaitu ketik IP config dan muncul IP address-nya ini sama seperti yang ada di Mikrotik OS-nya. Jaringannya sama yaitu 192.168.43. Ini untuk hostnya atau untuk jaringan di host. Nah, di jaringan di Mikrotik juga sama. Kita ping terlebih dahulu google.com. Nah, di sini google.com terjadi error timeout karena belum disetting di DNS-nya. Belum disetting. Oke, kita masuk ke IP lagi. Ke IP kita setting terlebih dahulu. Karena apa? Karena timeout, yaitu gagal. Yes, ini sudah ada servernya, tinggal kita apply. Kita oke. Kita cek lagi ping google.com. Ping google.com. Nice, dan ternyata berhasil.
Lalu kita ke yang namanya Ubuntu. Kita cek apakah PC client sudah menerima IP secara otomatis dari DHCP server. Jadi kita tuh lakukan pengujian koneksi dengan perintah seperti yang ada di Mikrotik ini, yaitu ping google.com atau IP 8.8.8.8. Nah, di sini juga saya sudah mengatur DNS-nya di PC client di pengaturan. Sudah ada, dan saya juga sudah mengetikkan 8.8.8.8 agar ping google.com ketika di ping di terminal yang ada di Ubuntu berhasil. Oke, di sini masih loading. Jadi intinya di Ubuntu ini kita hanya mengecekkan apakah di PC client atau di OS client di Ubuntu ini nyambung ke internet. Nah, itu yang saya akan lakukan. Daripada gabut, kita login dulu ke Mikrotik-nya terlebih dahulu di OS. Kita ping terlebih dahulu. Pasti sudah berhasil di sini. Dan di sini juga saya agak nge-lag sedikit di Mikrotik-nya pas mau di ping karena tidak muncul untuk mengklik-kliknya. Tuh, di sini masih ya jujur-jujur aja di sini. Beres, kita tuh di capture tapi tidak bisa diklik. Oke, kita ke terminal terlebih dahulu di Ubuntu. Untuk tes ping apakah Ubuntu ini berhasil tersambung ke internet. Di sini masih loading terlebih dahulu, loading terlebih dahulu, loading banget. Nah, di Mikrotik saya juga daripada gabut ke Mikrotik lagi untuk tes ping 8.8.8.8 dan ternyata berhasil di Mikrotik. Berhasil. Oke, kita IP dulu, IP address-nya. Apakah sama seperti yang ada di Ether 2 atau LAN? Dan ternyata sama. 192.168.10.49 ternyata sama. Oke, kita lanjut tes ping di sini. Ping 8.8.8.8. Ternyata berhasil. Berhasil teman-teman. Oke, tes ping google.com. Ping google.com dan ternyata berhasil. Nah, di sini kita tes ping kompas.com. Apakah berhasil? Nice, dan ternyata berhasil. Jadi nyambung ke internet. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ada salah-salah kata atau ucapan yang balelol. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye. Go.